Berikutnya pemirsa, ini masih seputaran cerita rumah tangga dari Nindya Yunda. Kita tahu beberapa kali gagal dalam pernikahan, bahkan yang terakhir dengan Dito pun mengalami hal yang sama. Tapi flashback sedikit, ada anak yang harus diperhatikan pemirsa. Dan memang untuk masalah perceraian sebenarnya anak-anak udah paham dan udah tahu. Cuman ya mungkin ya sedikit banyak akan berpengaruh kepada traumatik. Apalagi anak pertama yang mengalami 2 kali gitu kan ya. Jadi ya mudah-mudahan dari Nindi sendiri bisa menyelesaikan dan merangkul mereka gitu. Dengan baik ya, dan kembali lagi gitu, namanya seorang ibu pastinya menginginkan yang terbaik untuk anaknya, karena dia juga mengatakan kalau masih mendambakan gitu, bisa melakukan co-parenting nih bersama dengan mantan-mantannya dengan baik, dan ini juga sepertinya terus dia upayakan begitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan para mantan suami. Tapi saat ini katanya Nindi nih kayaknya mau fokus dulu sendirian gitu, dan kayaknya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita akan cari tahu seperti apa kabarnya, langsung aja dalam tayangan berikut ini. Sebenarnya nggak nyaman, jujur. Kalau dibilangin nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Karena ternyata setelah dampaknya, setelah aku laluin itu semua, anak aku korbannya. Jadi kayak, ya kalian tahulah semuanya, nggak mungkin nggak ada yang tahu. Saya dihina-hina, dihujat, dibikin live, dibikin begini begitu sama orang gitu loh. Gak perlu kita sebutin namanya, pasti kan sudah tahu. Ternyata itu adalah dendam terbesar aku, karena bukan aku yang sakit, tapi anak aku gitu. Tapi akhirnya aku berusaha untuk ya sudahlah, mungkin memang itu yang harus kami lalui. Punya pasangan, gak ada pasangan, gak ada bedanya sekarang ini aku. Karena yang penting aku tuh cuma mau bahagia. Karena sekarang udah nggak bisa lagi ngomongin pasangan di depan publik itu, karena aku udah trauma. Pertama ngomongin nggak punya pasangan juga trauma juga. Jadi ya udah biarin aja, bias orang mikirnya punya pasangan apa enggak. Ternyata healing dengan orang baru itu bukan menjadi satu keharusan. Yang penting itu healing sama diri sendiri. Itu caranya adalah mencoba menggali kembali apa saja yang sudah terjadi, terus melihat apa aja yang udah yang dilaluin, terus balik lagi ke agama. Semua tuh kembali lagi sama Allah ya, Tuhan tuh yang berencana semuanya. Tuhan nentuin, kita kan manusia cuma berencana. Kalau yang pasti sekarang ini kita ngejalanin yang baik aja dulu, yang baik. Karena kan selama ini pengen tuh memperlihatkan sama anak-anak itu kan kondisi kita baik. Nah jadi di depan anak-anak tuh baik. Ntar kalau jodoh nggak jodoh itu Tuhan yang ngatur. Sekarang mungkin nggak dulu gitu loh, siapa tahu ntar ketemu lagi. Tapi kalau memang ternyata cuma sampai kemarin doang jodohnya, ya nggak ada masalah juga. Keadaan yang berbeda itu membuat dia dan teman-temannya tidak sama, itu bukan berarti satu hal yang hina kok, gitu aja sih. Mungkin memang kadang dia berpikiran kan kayak kok teman aku nggak, kok aku iya gitu. Yang kayak gitu kan itu perlu waktu, dan pastinya kan ada kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan sama anak gitu. Jadi makanya aku cuma berpikir kalau mereka itu kan udah punya rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang tua. Jangan lagi di saat dia setelah udah terpisah ini masih ngerasain hal yang sama gitu loh. Jadi kalau bisa ya kita baik-baik di depan. Ya, all the best pokoknya apapun itu. Ya kita tunggu juga perkembangan kasus yang satu aja ya, karena sampai hari ini tuh perkembangannya masih diem gitu. Penasaran? Iya. Semoga gitu ya dengan adanya pencerahan gitu lebih baik lagi gitu menjalani co-parenting ini ya.